Pagi, kita lanjutkan diskusi kita ya. Ini video 599. Kemarin itu, Luhut Panjaitan untuk pertama kalinya sebagai pejabat tinggi di Indonesia, dia minta maaf di depan forum investor asing di Singapura. Apa yang terjadi adalah bayangannya begini, ya. Indeks harga saham Indonesia itu turun 30% dibanding 6 bulan lalu. Jadi sejak 6 bulan lalu ya, sejak bulan Desember, itu bursa kita itu turun 30%. Maka investor-investor yang sudah kecebur, terutama orang-orang pialang Singapura, ya pasti kecewa lah. Kecewa. Kalau total Jakarta Composite Index ya, total IHSG turun 30%. Saham mereka itu daripada 6 bulan yang lalu, saham mereka itu bisa turun 70%, 80%. Padahal saham yang dibeli itu bukan saham ecek-ecek. Contohnya, saham Bank Mandiri, Bank BNI, itu bank negara. Bank BCA, itu adalah bank terkuat di dunia. Struktur keuangannya dan profitnya. Bank BCA adalah bank yang paling solid, paling kuat sedunia. Dari kepercayaan masyarakat, sampai sekarang juga Bank BCA dengan turunnya harga saham 40% dibanding tahun lalu. BCA ya seperti biasa, nggak ada apa-apa. Ibarat pohon beringin itu ya, BCA itu. Diterpa segala macam, tapi tidak terdampak dari luar. Yang kena itu adalah investor di bursa saham. Apa yang terjadi? Bayangannya itu begini ya. Saya bahas dari edukasi ilmu ekonomi ya. 3 hal ya. 1 yang orang nggak ngerti. Prabowo ini ingin mengeluarkan seluruh perusahaan BUMN dikeluarkan dari keterbukaan pasar. Ya. Mulai dari 5 tahun yang lalu itu sudah ada 2021, sudah ada PT INA. Nah, PT INA itu adalah perusahaan BUMN yang sifatnya dia itu investasi di beberapa proyek strategis. Ya, apakah proyek jalan tol di Medan, apakah proyek pengeboran minyak, proyek-proyek strategis itu sudah dikoordinasi oleh PT INA. Nah, PT INA ini nggak go public. Oleh karena itu, untung dan ruginya PT INA itu tidak dilaporkan ke publik. Padahal dia BUMN. Jadi ada pengelolaan dana yang tidak diketahui publik oleh PT INA. Nah, nggak cukup dengan PT INA ini, ya, karena PT INA itu adalah investor-investor yang tertutup, bukan perusahaan terbuka. Oke lah ya, kalau ada orang mau beli, duit yang masuk ke PT INA itu banyak. Dari Arab, dari Cina, masuk, ya sekitar 70-an miliar, 70 triliun. Oke, nggak cukup dengan PT INA, lalu kemudian sisanya BUMN yang sudah go public itu dirapel, dijadikan Danantara. Masalahnya, Danantara itu kan isinya kan adalah Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Terutama loh ya, karena seluruh BUMN ngutang ke sana. Gabungan dari 3 bank itu disebut PT Danantara. Tapi PT Danantara itu tidak laporan keuangannya, nggak ada laporan keuangannya.
Kebayang nggak? Ya, Anda investasi di BNI, itu terbuka. Anda investasi di Waskita Karya, itu perusahaan terbuka. Anda investasi di BRI, Bank Mandiri, itu perusahaan terbuka. Tapi gabungan itu, induk perusahaannya itu, PT Danantara, tidak ada laporan keuangan. Dan mereka tidak ada kewajiban untuk melaporkan keuangan. Dan kalau dia Danantara itu rugi, nggak bisa dituntut oleh Jaksa Agung. Berarti Prabowo ini ingin keluar dari sistem. Dia keluar atau meninggalkan tatanan keterbukaan. Dia tidak mau lagi ikut dalam pasar bebas. Artinya bisa dibilang bahwa kita udah masuk kepada go to hell with your aid. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Itu kita kembali ke zaman Orde Lama. Kita nggak urusan dengan keterbukaan pasar bebas. Artinya BUMN itu seluruhnya itu, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI itu dikelola ala negara komunis. Dikelola secara tertutup, tidak bisa diperiksa oleh Jaksa Agung, dan tidak bisa diperiksa laporan keuangannya. Padahal PT Danantara itu adalah perusahaan yang anggotanya itu adalah perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah terbuka. Dan dia itu diperlakukan, PT Danantara ini, seolah-olah menjadi seperti PT INA. Jadi ada dua induk BUMN di Indonesia. Satu PT INA, satu PT Danantara. Dua-duanya nggak ada laporan keuangan. Apa nggak puyeng itu investor luar negeri? Makanya Bursa Efek Jakarta itu runtuh. Ya kita kembali seperti zaman dulu, di mana nggak ada perusahaan go public. Sudah semuanya check out dari bursa efek. Karena kita tidak tunduk pada hukum pasar bebas. Itu satu. Ya. Kedua, ya, bahwa apakah sistem yang dilakukan oleh Prabowo ini bisa? Terutama apalagi ya, Danantara yang terakhir itu mencaplok ekspor dari sawit dan batu bara. Padahal itu adalah tulang punggung GDP Indonesia itu dari ekspor itu. Sawit dan batu bara. Dan itu pun dicaplok oleh PT Danantara. Dan PT Danantara itu nggak ada laporan keuangannya. Jadi, selain tadi ya, BUMN itu dicaplok menjadi PT Danantara, kedua, ekspor swasta dari batu bara dan sawit itu pun dicaplok oleh Danantara sekalian. Maka negara kita itu bisa dikatakan negara yang bukan pasar bebas. Kalau seandainya ya, ini dikelola oleh profesional dan kita sudah nggak terbuka lagi, nggak ada laporan keuangan lagi, nggak ada tanggung jawab lagi, nggak ada yang bisa diperiksa lagi oleh Jaksa Agung terhadap perekonomian Indonesia, kita sudah kembali lagi menjadi perusahaan atau negara yang tertutup. Contohnya seperti Korea Utara, Timur Timur, negara-negara yang sifatnya itu frontier market. Dampaknya. Ancaman terbesar kita adalah MSCI sudah mengancam, warning bahwa kalau keterbukaan informasi terhadap pemain-pemain di Bursa Efek Jakarta itu, yang diantaranya adalah BUMN yang terbuka, yang diantaranya adalah termasuk dan PT Danantara, tidak ada laporan keuangannya, maka Bursa Efek Jakarta itu akan diturunkan menjadi pasar frontier market. Jadi bukan lagi menjadi negara berkembang.